Kejaksaan Agung membuka peluang untuk memeriksa Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada periode 2019 sampai 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi Pertamina ini membuka peluang untuk memeriksa mantan Komisaris Utama Pertamina, yakni Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang pernah menjabat sebagai Komut Pertamina pada era Presiden Jokowi yang kedua, tepatnya sejak tahun 2019 yang lalu sampai terakhir mengundurkan diri jadi Komut Pertamina pada Februari 2024 yang lalu karena kepentingan politik praktis menjadi tim sesnya Ganjar Pranowo. Nah, karena pernah menjabat sebagai Komisaris Pertamina, Komisaris Utama ya, dan kasus korupsi yang sedang diungkap oleh Kejaksaan Agung adalah masa di mana Ahok ini menjadi Komut, yakni korupsi dari tahun 2018 sampai 2023. Tentu saja Ahok di dalamnya, Jaksa Agung atau Kejaksaan Agung dengan tegas menyatakan ini tidak menutup kemungkinan atau membuka peluang untuk memeriksa Ahok. Saya baca beritanya. Ini ditulis oleh Metro TV News. Judulnya, Kejagung sebut ada peluang Ahok dipanggil karena kasus korupsi Pertamina. Kejaksaan Agung membuka peluang untuk memeriksa Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina pada periode 2019 sampai 2024. Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang menyebabkan kerugian negara hingga 193,7 triliun rupiah. Dalam konferensi pers yang digelar pada hari Rabu 26 Februari kemarin, Dirut Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus ini tidak akan luput dari pemeriksaan. Jadi siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain, pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan siapapun, ujar Abdul Qohar dalam konferensi pers di Gedung Kejagung, Jakarta pada hari Rabu 26 Februari. Penyelidikan ini mencuat setelah Kejagung menetapkan 9 tersangka dalam skandal korupsi tersebut. 2 tersangka terbaru adalah Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, serta Edward Kohn, Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Keduanya langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ahok menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina sejak 22 November 2019 berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor SK sekian-sekian. Ia kemudian mengundurkan diri pada tahun 2024 dengan alasan ingin mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan presiden 2024. Sejauh ini belum ada kepastian apakah Ahok akan benar-benar dipanggil, namun mengingat pernyataan Kejagung yang menegaskan akan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, peluang Ahok untuk dimintai keterangan tetap terbuka. Kasus ini berpusat pada dugaan penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang terjadi dalam rentang waktu 2018 sampai 2023. Modus yang digunakan antara lain pengoplosan produk minyak berkadar oktan rendah dengan oktan tinggi, serta pengadaan bahan bakar dengan sistem penunjukan langsung tanpa lelang. Akibat praktek ini, harga BBM yang diperoleh jauh lebih mahal dari harga seharusnya. Kerugian negara akibat skandal ini diperkirakan mencapai 193,7 triliun rupiah, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Kejaksaan Agung telah mengungkap adanya kesepakatan ilegal dalam pengadaan minyak mentah yang merugikan negara dalam jumlah fantastis. Selain Maya Kusmaya dan Edward Kohn, 7 tersangka lain yang telah ditetapkan diantaranya adalah 1.
1. Rifa Siaan, Dirut PT Pertamina Patraniaga. 2. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk. 3. Yogi Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. 4. Agus Purwono, Vice President Feedstock Manajemen Kilang Pertamina Internasional. 5. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. 6. Dimas Werhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa. Dan 7. Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jenggala Maritim. Totalnya sudah ada 9 tersangka yang ditahan oleh Kejaksaan Agung. Para tersangka diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang terkait pengadaan minyak mentah dan bahan bakar yang dilakukan dengan cara penunjukan langsung dan markup harga. Dugaan lain menyebutkan adanya manipulasi harga impor bahan bakar yang membuat negara mengalami kerugian besar. Oke, itu perkembangan terkini terkait korupsi di BUMN yang sangat kita banggakan, Pertamina. Dan berita bagusnya adalah mereka yang ditetapkan menjadi tersangka adalah orang-orang yang dari juru kunci pada manajemen Pertamina ini. Mudah-mudahan setelah ditahan, mereka diproses hukum dan nanti vonis pengadilannya seimbang. Sesuai dengan harapan rakyat adalah vonis-vonis yang tidak dipermainkan. Vonis sesuai dengan kesalahan dan dosa-dosa mereka terhadap bangsa dan negara. Jangan sampai seperti kemarin kasus kasus pertambangan korupsi 300 triliun merugikan negara hanya dibui 6 tahun, tapi alhamdulillah setelah naik banding menjadi 20 tahun penjara, dan ini tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh terulang lagi. Ini nilainya juga tidak kalah fantastis, merugikan negara 200 triliun lah, kurang lebih gitulah ya, kita bulatkan 193,7 triliun. Kita bulatkan menjadi 200 triliun kali 5 tahun loh ya, 2018 sampai 2023. Hampir 1.000 triliun rupiah. Bayangin, mengerikan ini. Maka vonisnya kalau perlu hukuman mati menurut saya. Kalau ini terbukti semua ini pelaku-pelaku dalang-dalang di balik korupsi Pertamina yang nilainya tidak sedikit, masyarakat kecil di bawah keleleran nyari makan aja susah, ini duit triliunan buat buancakan orang-orang kurang ajar, padahal gajinya udah tinggi-tinggi sekali itu dirut-dirut Pertamina. Lah ya, apalagi sekelas dirut gajinya itu enggak kira-kira lah. Oh, masih tega-teganya merampas uang negara dengan jumlah yang begitu besar. Buat apa uang segitu? Mati nggak dibawa, Mas. Ya, Anda punya uang triliunan begitu, mati nggak dibawa. Kok serakah sekali kamu sih? Dan itu uang negara loh ya. Kalau kamu bisnis sendiri sih monggo. Bisnis tapi memakan uang negara yang bukan haknya. Kejam sampean semua. Maka mudah-mudahan hukumannya mati kalau perlu. Ya, hukuman mati dan sita aset koruptor. Aset korupsi yang disita siapapun yang terlibat ini. Kalau nggak demikian nanti nggak kapok dan negara tetap dirugikan. Kalau hanya dihukum mati tapi aset kekayaannya yang diperoleh dari hasil korupsi tidak disita, ya negara nanti miskin saja. Maka selain dihukum besar, hukum berat, mati mungkin, hukum pancung kalau perlu, atau tembak gitu ya, aset-aset korupsinya harus disita juga agar kembali kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.